Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Nabila Rahman dengan NIM 123700315. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis dari rangkaian power supply beserta simulasi menggunakan software LTSpice. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis rangkaian power supply. Power supply adalah komponen elektronika dasar atau komponen elektronik yang digunakan untuk mengkonversi dari AC menuju DC. Bisa kita lihat ini ada AC, kurva untuk AC dia itu bentuknya sinusoidal 220 sampai minus 220. Kemudian untuk DC itu sendiri dia stabil di angka 9 begitu, karena AC ini bolak-balik, sedangkan DC itu satu arah saja gitu. Kemudian untuk menghitung VRMS nya bisa dihitung dengan menggunakan rumus seperti ini, Vp per AK2 atau 0,707 dikali Vp. Jadi AK2 ini sama aja kayak 0,707 gitu. Kemudian untuk skematik power supply sendiri itu ada transformator atau trafo step down, kemudian rectifier, dioda pengarah, selanjutnya ada filter, rangkaian RC, kemudian ada regulator bisa Zener ataupun IC LM78XX, bisa IC LM7805 atau IC LM7809, atau bisa juga IC LM7812. Selanjutnya kita akan membahas trafo step down. Nah, ini terdapat trafo step down. Ini ada V totalnya, kemudian ini ada lilitannya dari primer, ini lilitan sekundernya. Jadi dia itu bekerja dengan arus bolak-balik yang melalui kumparan primer. Kemudian perubahan listrik menghasilkan medan magnet. Perubahan medan magnetnya akan menghasilkan medan listrik pada kumparan sekunder. Jadi bekerja sesuai dengan induksi gitu. Selanjutnya dari persamaan ini bisa kita lihat yang ini. Yang ini bisa kita lihat bahwa gagal ini berbanding lurus dengan N, sehingga Vp sama dengan Vp berbanding lurus dengan NP atau jumlah lilitan dari primer. Kemudian V sekunder dia berbanding lurus dengan jumlah lilitan sekundernya, sehingga dapat dituliskan seperti ini, Vs sama dengan Ns per Vp sama dengan NP. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini. Setelah itu untuk trafo ideal, daya sekundernya itu sama kayak daya di primernya. Rumus daya itu V dikali I, maka bisa dituliskan seperti ini, Vs sama dengan Is sama dengan Vp dikali Ip, sehingga didapat perbandingannya seperti ini. Vp dia akan berbanding lurus dengan V akan berbanding lurus dengan jumlah lilitannya, dan dia akan berbanding terbalik dengan arusnya. Seperti ini perbandingannya. Setelah itu ada rectifier, ini dia ada penyearahnya gitu. Nah, dia itu hanya menyearahkan bagian positifnya saja. Yang pertama itu ada penyearah setengah gelombang. Jadi ini ada trafo, kemudian ada dioda di sini, ada VL, RL. Untuk grafik pada kumparan primernya itu seperti ini, dia memiliki tegangan 220 dan minus 220. Tetapi di sini terdapat perbandingan 10:1. Jadi nilainya tuh di sini menjadi 22 dan juga minus 22. Kemudian dari perbandingan yang ini dapat dihitung nilai dari tegangan sekundernya 1/10 dikali 220 sama dengan 22 volt, sehingga kita bisa membuat kurvanya 22 volt dan juga min 22 seperti ini.
Setelah itu hasil dari VL-nya itu sendiri seperti ini kurvanya. Jadi ada titik-titik tertentu karena karena negatifnya itu di blok, maka seperti ini ada bagian yang nol, bagian-bagian tertentu yang nolnya, ada yang bagian positif, kemudian nol, positif lagi, nol lagi, terus seperti itu. Sehingga bisa kita hitung nih VL-nya. VL sama dengan VS dikurang 0,7. VS sudah dapat, yaitu 22. Lalu kita kurang dengan 0,7 didapatkan 21,3. Ini adalah kenapa dikurang dengan 0,7? Karena ini adalah tegangan jatuhnya. Ini tegangan jatuh begitu. Kemudian VL adalah tegangan puncak output dioda. Selanjutnya kita bisa menghitung VDC. Kan tadi baru mendapatkan VL-nya saja. Setelah itu kita hitung VDC-nya. VDC sama dengan VL puncak yang sudah kita dapatkan tadi dibagi dengan V. V itu nilainya 3,14. VL puncaknya tadi 21,3. Kemudian nilai V adalah 3,14. Didapatkan hasilnya 6,78 volt. Setelah VDC kita juga bisa mendapatkan nilai dari IDC-nya. IDC tinggal kita bagi saja. VDC sama RC-nya didapat 6,78 mA. Yang kedua yaitu penyearah gelombang penuh 2 dioda. Nah, terdapat perbedaan pada dioda sebelumnya. Kalau yang tadi 1, sekarang ini 2. Ada 2 diodanya. Perbandingannya masih sama seperti yang tadi, 10:1. Tetapi ada perbedaannya lagi nih, yaitu terdapat pembagi di sini, yaitu CT atau shutter tape. Ya. Itu. Terus di sini terdapat D1 dan D2. Jika kita gambarkan lagi menjadi seperti ini. Ini ada ground, lalu D1. Ini ada RL-nya, lalu D2. Cuman alangkah baiknya kita menjelaskan menggunakan yang ini. Jadi karena ada pembagi di sini itu ada setengah periode pertama. Setengah periode pertama pada D1-nya itu bentuknya seperti ini. Ini kurvanya seperti ini. Kemudian untuk setengah periode keduanya atau di D2-nya seperti ini. Itu jadi lurus. Kemudian ada bagian-bagian tertentu yang positif, 0, positif. Jadi ada bagian tertentu yang 0, positif, 0, positif. Kalau ini positif, 0, positif, 0, begitu. Dan jika kita gabungkan pada titik ini RL, maka didapat VL-nya tuh seperti ini. Digabungkan jadi seperti ini. Setelah itu kita bisa lihat bahwa ketika masuk ke dioda yang pertama, nilainya itu menjadi 11 sama min 11. Kemudian kenapa menjadi 11? Hal itu dikarenakan ada pembagi dari si CT-nya. Jadi dibagi setengah begitu. Jadi nilainya 11, sehingga dapat dilihat kurvanya seperti ini. Seperti ini. Kemudian untuk yang masuk ke dioda kedua, dia seperti ini. Kemudian bisa kita lihat bahwa kelemahan gelombang penuh ini adalah karena ada CT, maka tegangannya terbagi menjadi 2. Jadi kelemahannya jadi si tegangannya tuh terbagi menjadi 2. Setelah itu kita bisa menghitung VDC-nya. VDC sama dengan 2 VL puncak dibagi V. V puncaknya itu didapat 10,3. V puncak yang ada di sini didapat 10,3. Kita tulis di sini 2 kali 10,3 dibagi 3,14 didapat hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa menentukan I-nya dengan menggunakan persamaan yang sama seperti ini. P DC RL dapat hasilnya 6,56 mA. Selanjutnya yang ketiga itu ada penyearah gelombang penuh atau dioda bridge. Sama seperti tadi, di sini terdapat lilitan sekunder dan tegangan sekunder sebesar 220. Kemudian perbandingannya adalah 10:1. Ini adalah lilitan sekundernya, di sini terdapat V sekundernya. Kemudian untuk diodanya sendiri yang tadi kan 2, sekarang ada 4, D1, D2, D3, D4. Pada bagian sekundernya
Yang pertama itu tegangan masuk ke D2, D1 terblokir. Setelah itu dia menuju ke beban. Dari beban menuju ke D4. Habis ke D4 dia menuju ke sisi lain dari V sekundernya. Yang kedua yaitu ada setengah periode berikutnya nih. Yang ini dia masuk ke D3. Setelah dari D3 dia menuju ke beban, dari beban menuju ke D1, dari D1 menuju ke sisi lain dari kumparan sekundernya. Kemudian kita akan menghitung VDC. VDC-nya itu sama dengan 2VL puncak per V. Kita akan mencari tahu dulu VL-nya. VL-nya itu sendiri adalah 22 dikurang 0,7 dikurang 0,7. 22 karena dari perbandingan ini 10 banding 1 itu 22. Kemudian kenapa dikurang dengan 0,7 dan 0,7 karena dia bertemu dengan tegangan jatuhnya 2 kali. Jadi dikurang 0,7 sehingga didapatkan hasilnya 20,6 volt. Kemudian untuk kurva di D2 dapat dilihat bentuknya seperti ini, positif, kemudian 0, positif, 0. Untuk D3 dia 0, positif, 0, positif, 0. Sehingga kalau digabung seperti ini RL-nya, kurva VL-nya. Positif untuk D2, lalu positif untuk D3, positif untuk D2, seterusnya begitu. Kemudian kita akan menghitung VDC-nya. VDC-nya itu sendiri rumusnya seperti ini, sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga jika kita substitusikan atau masukkan, maka didapat nilainya 13,12 volt. Kemudian kita dapat mencari I-nya, hasilnya 13,12 mA. Bisa kita lihat bahwa ini berbeda dengan hasil dari yang sebelumnya. Kita bisa lihat bahwa nilai dari VDC-nya berbeda dengan VDC di penyiarah gelombang penuh atau dioda bridge. Berbeda, dia menjadi dua kali dari ini, begitu. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwasanya grafiknya kurvanya tuh menjadi seperti ini. Mohon maaf saya menggambarnya kecil, tetapi kalau digabungkan mereka jadi seperti ini. Terdapat titik-titik tertentu yang nilainya 0, masih ada nilai nolnya, sehingga hal tersebut tidak bisa digunakan pada rangkaian elektronik, maka dibutuhkan sistem filter. Sistem filter atau filter kapasitor. Ini sama seperti tadi, transformator atau trafo perbandingannya sama 10 banding 1. Kemudian kita akan menggunakan yang terakhir. Dioda yang terakhir yaitu dioda bridge atau dioda penyiarah gelombang penuh, dihubungkan dengan kapasitor. Ini kapasitornya. Kemudian ground. Setelah itu RL-nya di sini. Untuk grafik kepada V sekundernya seperti ini. V sekundernya seperti ini. Setelah itu setelah kita tambahkan kapasitor, maka didapat grafiknya seperti ini. Ini ada grafik yang warna biru, ini yang ini seperti ini. Dia akan positif, lalu akan mengalami pengisian kapasitor, maka kurvanya akan naik. Kemudian pengosongan, tetapi dia tidak mencapai 0. Hal tersebut dikarenakan terburu diisi oleh tegangan dari diodanya, begitu. Jadi dia tidak mencapai titik 0. Kalau kita gambar lebih jelas lagi seperti ini. Nah, ini disebut dengan V-ripple. Yang ini disebut dengan V-ripple atau riak. Ini dari pengisian dan pengosongan. Jadi kurva ini dari pengisian dan pengosongan. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan analisis V-ripple-nya. Q sama dengan CV. V-nya adalah Q per C. I-nya adalah muatan, C-nya adalah kapasitas kapasitor.
Kemudian V1 sama dengan Q1 per C, V2 sama dengan Q2 per C. Jika kita kurang V1 min V2 sama dengan Q1 min Q2 per C. Kemudian jika kita bagi dengan T1 dikurang T2, maka akan seperti ini. Karena Q1 min Q2 per T1 min T2 adalah I, maka kita tuliskan saja seperti ini, I. Kemudian kita tulis lagi V1 min V2 sama dengan I T per C, yang mana V1 min V2 adalah variabelnya, sehingga didapatkan seperti ini. Dia berbanding lurus terhadap I-nya dan T-nya atau periode, dan berbanding terbalik dengan kapasitas kapasitornya. Dengan mengurangi variabel ini akan memperbesar nilai pada kapasitor dan menurunkan arus pada beban dengan cara meningkatkan resistansi pada beban. Jadi bisa kita lihat bahwasanya kurva ini tuh masih belum stabil. Oleh karena itu kita perlu untuk menghilangkan variabelnya. Bagaimana caranya? Dengan tadi mengurangi variabel ini dengan memperbesar nilai kapasitas kapasitor dan menurunkan arus pada beban dengan cara meningkatkan resistansi pada bebannya, sehingga dibutuhkanlah regulator. Nah, regulator ini untuk menghilangkan variabel begitu. Kemudian regulator ini bisa menggunakan diode Zener atau IC LM78XX. Yang pertama itu kita akan melihat gambar dengan menggunakan diode Zenernya. Ini sama seperti tadi di trafo, kemudian ada diodanya. Lalu di sini ada variabel kapasitor, lalu ada variabel. Kemudian di sini ada hambatan RS dari diode Zener. Ini diode Zener. Kemudian ini ada RL-nya di sini. Mohon maaf tidak terlihat. Di sini ada VRL-nya. Di sini ada RL-nya. Nah, diode Zener ini adalah kebalikan dari diode standar. Dia bekerja pada reverse bias. Kalau diode pada umumnya itu mereka bekerja pada forward bias. Bisa dilihat bagaimana cara kerjanya dari kurva ini. Jadi ini ada kurva pada diode Zener, yang mana dia akan mempunyai breakdown voltage. Nah, kemiringannya ini adalah hambatan gitu. Apabila tegangan breakdown voltage yang 5 volt, maka diode Zenernya juga akan 5 volt. Kemiringan menandakan adanya hambatan Zener. Delta V2 min delta Vs sama dengan RZ per Rs. Jadi jika pada kapasitor terdapat variabel yang besar, maka akan diperkecil pada Zener sesuai perbandingan dari RZ sama Rs-nya, sehingga fluktuatifnya akan kecil dan tegangannya akan stabil. Begitu. Jadi kita menggunakan hambatan untuk memperkecil fluktuatifnya. Begitu, sehingga didapat persamaannya seperti ini. Delta Vz sama dengan RZ per Rs dikali delta Vs. Selanjutnya, setelah kita hubungkan dengan diode Zener, setelah kita hubungkan dengan diode Zenernya, maka RL ini, VRL-nya itu akan seperti ini. Dia akan stabil. Nah, untuk menghitung VL itu sendiri dengan cara VZ ditambah IZ dikali RZ. Selanjutnya, jika kita menggunakan IC LM78XX, nah kita menggantinya dengan IC LM788, IC regulatornya. Maka untuk menghitung VL-nya itu sendiri bisa kita hitung dengan V output regulator. Jadi V output dari regulator LM788 sama dengan VL-nya. Misalnya IC LM7805, maka VL-nya adalah 5 volt begitu. Ini gambarnya akan seperti ini, gambar kurvanya dalam bentuk grafik. Saya akan menjelaskan bagaimana simulasi di LTSpice. Pada LTSpice ini berbeda dengan penjelasan sebelumnya karena tidak ada transformator, yang ada hanya induktor saja. Maka dibuatlah seperti ini. Ini induktor primer, kemudian ini adalah induktor sekunder. Begitu. Kemudian bagaimana hubungan antara induktansi dengan jumlah lilitannya? Maka bisa kita tuliskan seperti ini. LS sama dengan LP NS per NP
diakar kuadratin. Kemudian didapat NS NP nya sama dengan akar dari LS per LP, sehingga dapat kita tuliskan Vs tegangan per Vp sama dengan akar dari LS per LP, yang mana LS adalah induktansi sekunder, kemudian LP adalah induktansi primernya. Jika terdapat contoh seperti ini, Vp sama dengan 220 volt, kemudian ada LP 100 mH, LS-nya 1 mH. Ini 100, ini 1 mH. Kemudian bisa kita hitung untuk tegangan sekundernya dengan cara menggunakan rumus ini, kemudian dikalikan dengan Vp. Akar LS dibagi LP kali Vp, 1/100 kali 220. Vp-nya tadi sudah kita ketahui 220 kan. Kemudian kita akarin, maka didapat 1/10 dikali 220 sama dengan 22 volt.